Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gilbert Faiz dengan NIM 1521153035. Di sini saya menjelaskan mengenai modul 26. Hmm, jadi untuk cyber security analysis ini itu kemampuan untuk mengevaluasi peringatan dan memutuskan apa yang harus dilakukan. So, di sini kita akan mempelajari uh, where, where alerts come from, asal dari peringatan itu, alur kerjanya, common workflows, and standard methods, metode standar untuk mengevaluasi dan mengklasifikasikan peringatan. Terus the source of alerts. Security Union. Jadi untuk security union itu merupakan sumber terbuka alat pemantauan keamanan jaringan atau NSM yang dimana itu NSM-nya itu berjalan pada distribusi Linux. Sehingga alat keamanan security union itu menyediakan tiga fungsi inti untuk analisis keamanan cyber atau cyber security analysis seperti penangkapan paket penuh atau full packet capture and data types, network based and host based intrusion detection system, sistem deteksi intrusi berbasis jaringan dan berbasis host, dan alat analis peringatan. Jadi untuk security union itu dapat diinstal sebagai instalasi mandiri atau sebagai sensor dan platform server. So, beberapa komponen security union itu juga dimiliki dan dikelola oleh perusahaan seperti Cisco and Riverbound Technologies, tapi tersedia sebagai open source. Detection tool for collection of data. Ya, di sini tuh security unit itu mengandung banyak komponen. Jadi untuk lingkungannya itu terintegrasi yang dirancang untuk menyederhanakan penerapan solusi NSM-nya yang komprehensif, seperti gambar ini yang mengilustrasikan pandangan yang disederhanakan tentang beberapa komponen security union itu bekerja sama. Analysis view, workshop, Kibana, kemudian ada detection itu kan Kemi, Short, Zig, Purple, Sec, Wazoo, and Surikata. Kemudian di analysis tools, di sini tuh security unit itu mengintegrasikan berbagai jenis data dan log log intrusion log intrusion detection system atau IDS ini ke dalam satu platform melalui alat seperti Secure itu menyediakan konsol tingkat tinggi untuk menyelidiki peringatan keamanan dari berbagai sumber. Jadi Secure ini itu berfungsi sebagai titik awal dalam penyelidikan peringatan keamanan. Untuk selanjutnya ada Kibana. Kibana ini antarmuka dashboard interaktif untuk data Elasticsearch yang kemungkinan query data NSM dan menyediakan visualisasi data yang fleksibel.
Kemudian ada Wireshark. Wireshark itu aplikasi penangkap paket yang terintegrasi ke dalam paket Security Union. Itu dapat dibuka langsung dari alat lain dan akan menampilkan tanggapan lang tangkapan lengkap yang relevan dengan analis. Kemudian yang terakhir ada Zik. Itu adalah analisa lintas jaringan, traffic analyzer, yang berfungsi sebagai monitor keamanan. Zik ini memeriksa semua traffic pada segmen jaringan dan memungkinkan analis mendalam itu terhadap data tersebut berputar dari squirrel ke Zik, menyediakan akses ke log transaksi yang sangat akurat, konten file, and keluaran yang disesuaikan itu. Kemudian di sini ada alert generation. Jadi peringatan keamanan atau security alert itu merupakan pesan pemberitahuan yang dihasilkan oleh tools NSM system and security device. Di sini peringatan itu bisa datang dalam berbagai bentuk tergantung pada sumbernya ya. Sehingga misalnya tuh seperti SizeLog itu memberikan dukungan untuk peringatan keparahan yang dapat digunakan untuk memperingatkan analis keamanan cyber atau cyber security analyst itu terkait peristiwa yang memerlukan perhatiannya. So di alerts will generally include peringatan itu umumnya akan menyertakan informasi 5 tuple bila tersedia 5 tuples. Jadi 5 tuple itu menyertakan informasi untuk melacak percakapan antara aplikasi sumber dan tujuannya seperti si IP itu alamat IP sumber untuk event itu. Jadi untuk selanjutnya ada export itu port player for sumber lokal untuk acara eventnya. Kemudian DST IP itu IP tujuan untuk eventnya. Kemudian di port itu port layer 4 tujuan untuk acaranya event. Kemudian ada PR itu nomor protokol IP. Jadi untuk informasi tambahan apa dapat berupa apakah izin atau penolakan keputusan diterapkan pada traffic. Beberapa data yang diambil itu dari muatan paket itu atau nilai hash itu file yang diunduh atau berbagai data apapun. Di ini kan gambar ini kan menunjukkan jendela aplikasi SQL dengan antrean peringatan yang menunggu untuk diselidiki di bagian atas latar mukanya. Kemudian the field available for the real-time event are also follow. So di sini ada ST atau ini itu merupakan status event. Jadi RC itu berarti waktu nyata acara diberi kode warna berdasarkan prioritas. Prioritas itu didasarkan pada kategori peringatannya. Yang RC, kemudian ada CNT. Ini itu hitungan berapa kali peristiwa ini terdeteksi untuk alamat IP, sumber dan tujuan yang sama. Kemudian ada sensornya. Sensor ini itu agen yang melaporkan kejadian tersebut di kejadian peristiwanya. Tadi sensor itu yang tersedia dan nomor pengenalnya itu dapat ditemukan di tab status, agen,
di panel yang muncul. Kemudian di sini ada alert ID. Jadi alert ID itu hmm, apa namanya? Nomor dua bagian ini itu mewakili sensor yang telah melaporkan masalah dan nomor kejadian untuk sensor tersebut. Jadi kita dapat melihat dari gambar bahwa jumlah kejadian terbesar yang ditampilkan berasal dari sensor OSEC 1. OSEC 1, tadi sensor OSEC itu telah melaporkan 8 shift kejadian berkorelasi dari kejadian tersebut. 232 telah dilaporkan dengan event ID 124. Kemudian di sini ada state time. Ini itu merupakan tanggal waktu untuk acaranya atau eventnya. Kemudian dalam satu kasus kejadian yang berkorelasi, ini ini tuh merupakan stempel waktu untuk kejadian yang pertama. Kemudian untuk yang terakhir itu message, event message, itu teks pengenal untuk acara. Ini dikonfigurasi dalam aturan yang memicu uh, alertnya, peringatannya. Kemudian aturan itu terkait dapat dilihat dari panel sebelah kanan di tepat di atas data paket, ya ini. So juga di 261.5 ini ada rules and alerts. Itu alerts itu dapat berasal dari sejumlah sumber seperti NIDS, Snort, SIG, and Surikata, juga HIDS, OSET, Wazoo, kemudian Asset Management and Monitoring, itu Passive Asset Detection System atau PADS, kemudian HTTP, DNS, and TCP Transaction, Record, Basic, and PCAPS. Jadi ada size log message itu multiple source. Jadi multiple source ini berbagai sumber. Jadi size logging message sih sumbernya itu dari banyak, dari berbagai sumber ya. Kemudian untuk informasi yang ditemukan dalam peringatan itu di SQL akan berbeda dalam format pesan karena berasal dari sumber yang berbeda. Kemudian di peringatan SQL itu pada gambar dipicu oleh aturan konfigurasi di Snort. Penting bagi analis itu keamanan cyber untuk dapat mengintegrasikan apa yang memicu peringatan tersebut sehingga peringatan tersebut dapat diselidiki. Di gambar yang ada di sini, rule alert, kemudian ada snort rules struktur. Snort rules itu terdiri dari dua bagian seperti uh, rule header, header aturan dan opsi aturannya. Kemudian untuk header aturan itu berisi tindakan, protokol, dan alamat IP sumber dan tujuan dan netmask, serta informasi per sumber dan tujuannya. Kemudian untuk bagian opsi aturan itu berisi pesan peringatan dan informasi
informasi tentang bagian mana dari paket yang harus diperiksa untuk menentukan apakah tindakan aturan harus diambil. Kemudian di rule header itu berisi tindakan protokol pengalamatan dan informasi port seperti yang ditentukan pada gambar. Selain itu, arah aliran yang memicu peringatan itu ditunjukkan struktur bagian yang berkonsisten antara aturan peringatan snort-nya. Kemudian ada the rule option. Jadi untuk bagian opsi itu untuk aturannya itu variabel ini adalah bagian dari aturan yang dilampirkan dalam tanda kurung. Juga untuk snot message itu dapat menyertakan sumber aturan. Untuk tiga sumber umum itu untuk aturan snot itu seperti GPL, aturan snot lama yang dibuat oleh source fire and didistribusikan di bawah GPL 4v2. Jadi aturan GPL itu tidak bersertifikat Cisco Tales. Kemudian ada ET. Menurut aturan itu dari ancaman yang muncul, emerging threats itu titik pengumpulan aturan snot dari berbagai sumbernya. Jadi aturan ET itu merupakan open source di bawah lisensi BSD. Kumpulan aturan ET ini berisi aturan dari berbagai kategori. Satu set aturan ET itu disertakan dengan security onion. Emerging threats adalah divisi dari proof point. Kemudian ada VRT. Jadi aturan ini tuh segera tersedia untuk pelanggan dan dirilis ke pengguna terdaftar 30 hari. Ter setelah dibuat dengan beberapa batasan eh, mereka itu dibuat dan dikelola oleh Cisco Towers. Kemudian di sini lab start and firewall rules. Keep untuk Jadi untuk peralatan perangkat lunak itu keamanan yang berbeda melakukan fungsi yang berbeda dan beragam peristiwa yang berbeda juga. Di lab ini untuk memahami aturan firewall dan tanda-tanda IDS itu yang pertama itu melakukan pemantauan langsung IDS dan eventnya, kemudian mengonfigurasi aturan firewall custom untuk menghentikan host internal agar tidak menghubungi server hosting malware. Jadi terus ada paket dan luncurkan ke target internalnya. Kemudian membuat aturan IDS yang disesuaikan untuk mendeteksi serangan yang disesuaikan dan keluarkan peringatan. Untuk yang selanjutnya, overview of alert evaluation. The need for alert evaluation. Di sini the threat landscape
itu terus berubah saat kerentangan baru ditemukan dan ancaman baru itu berkembang. Jadi seiring perubahan kebutuhan pengguna dan organisasi itu eh, juga sedangkan muncul itu pelaku ancaman telah mempelajari cara memvariasikan fitur eksploitasi mereka dengan cepat untuk menghindari deteksi gitu. Jadi tidak mungkin merancang langkah-langkah untuk mencegah semua eksploitasi. So untuk alasan ini tuh analis keamanan cyber atau cyber security analyst itu yang terampil perlu menyelidiki peringatan untuk menentukan apakah eksploitasi benar-benar terjadi. Untuk analis keamanan cyber itu tingkat satu biasanya akan bekerja melalui antrean peringatan di alat seperti SQL, berputar ke alat seperti Zeek, Shark, dan Kibana untuk memverifikasi bahwa peringatan mewakili eksploitasi yang sebenarnya. SQL, Kibana, Zeek, dan Shark. Ya, dan di sini ada evaluation alerts. So, untuk security incident ini dikalkulasikan menggunakan skema yang dipinjam dari diagnostis medis. Jadi skema klarifikasi ini itu digunakan untuk memandu tindakan dan mengevaluasi prosedur diagnostiknya. Dan kekhawatirannya itu eh, bisa diagnosis, bisa akurat atau benar atau tidak akurat atau salah. Misal nih, dokter mungkin melewatkan tanda-tanda penyakit dan membuat keputusan yang salah bahwa pasien sehat padahal sebenarnya sakit. Kesalahan lain itu yang mungkin terjadi eh, bisa memutuskan bahwa seorang pasien sakit padahal sebenarnya pasien itu sehat. Diagnosis palsu, mahal, atau berbahaya. Jadi untuk alert atau peringatan itu dapat diklasifikasikan sebagai true positif atau eh, peringatan yang telah diverifikasi sebagai insiden keamanan yang sebenarnya, dan false positif itu peringatan tidak menunjukkan insiden keamanan yang sebenarnya. Kemudian untuk situasi alternatif itu peringatan yang tidak dibuat, tidak adanya peringatan dapat diklasifikasikan sebagai true negatif, itu tidak ada insiden keamanan yang terjadi. So, yang selanjutnya ada false negatif, itu terjadi insiden yang tidak terdeteksi. Kemudian kita ke deterministic analysis and probabilistic analysis. Jadi teknik statistik itu dapat digunakan untuk mengevaluasi risiko eksploitasi yang akan berhasil dalam jaringan tertentu. Jadi jenis analisis ini tuh dapat membantu pembuat keputusan untuk mengevaluasi dengan lebih baik gitu. Lihat dua pendekatan yang umum digunakan itu seperti analis deterministik dan probabilistik. Dulu untuk analis deterministik itu mengevaluasi resikonya, mengevaluasi risiko berdasarkan apa yang diketahui tentang kerentanan, kemudian eh, dia mengasumsikan bahwa agar eksploitasi berhasil semua langkah itu sebenarnya dalam proses eksploitasi juga harus berhasil juga. Jenis analis risiko ini itu hanya dapat menggambarkan kasus terburuk, namun banyak pelaku ancaman meskipun mengetahui proses untuk melakukan eksploitasi.
Jadi untuk analisis probabilistik, probabilistik analis itu memperkirakan potensi keberhasilan eksploitasi dengan memperkirakan kemungkinan bahwa jika satu langkah, itu dalam eksploitasi berhasil diselesaikan, langkah berikutnya juga akan berhasil gitu. Jadi analisis probabilistik itu sangat berguna dalam analisis keamanan jaringan real time di mana banyak variabel berperan dan aktor ancaman tertentu dapat membuat keputusan yang tidak diketahui saat eksploitasi dilakukan. Kemudian di sini ada deterministic analysis. Jadi dalam analisis deterministik itu semua informasi untuk mencapai eksploitasi itu diasumsikan diketahui gitu. Jadi karakteristik eksploitasi itu seperti penggunaan nomor port tertentu diketahui baik, dari eksploitasi lain atau karena port standar itu sedang digunakan. Jadi dalam analis probabilistik itu diasumsikan bahwa nomor port yang digunakan itu hanya dapat diprediksi dengan tingkat kepercayaan tertentu dalam situasi ini. Kemudian untuk exploit yang menggunakan nomor port dinamis itu misalnya tidak dapat dianalis secara deterministik. Eksploitasi semacam ini itu telah dioptimalkan untuk menghindari deteksi oleh firewall yang menggunakan aturan statis. Itu rangkumannya deterministic analysis and probabilistic analysis. Jadi untuk deterministic analysis dari summarize below ini, agar eksploitasi berhasil, semua langkah sebelumnya itu dalam eksploitasi juga harus berhasil gitu. Jadi analis keamanan cyber itu mengetahui langkah-langkah untuk mengeksploitasi dengan sukses. Kemudian untuk analis probabilistik itu teknik statistik digunakan untuk menentukan kemungkinan eksploitasi yang berhasil akan terjadi berdasarkan kemungkinan bahwa setiap langkah dalam eksploitasi itu akan berhasil. Di sini kita ke evaluation. What is learning? Ada source of errors dari security unit yang dijelaskan tadi itu sumber yang terbuka, alat pemantauan keamanan jaringan atau NSM, Network Security Monitoring yang berjalan pada distribusi Linux, dan alat keamanan on union ini atau security union ini menyediakan tiga fungsi inti untuk analisis keamanan cyber, cyber security analysis, architecture and data types, network-based and host-based intrusion detection system, and alert analysis tools. So, untuk security union itu mengandung banyak komponen ini, untuk menyediakan penerapan solusi NSM yang komprehensif. Security union itu juga mengintegrasikan berbagai jenis data dan log intrusion detection system IDS ke dalam satu platform melalui alat seperti Squill, kemudian Kibana, Algic,
itu juga ada kemudian dijelaskan tadi itu kemudian untuk peringatan keamanan itu pesan pemberitahuan dihasilkan ya, oleh tools, sistem, dan perangkat keamanan NSM. Kemudian untuk overview of alert evaluation. Di sini tuh threat landscape-nya itu terus berubah saat tentang baru ditemukan dan ancaman baru berkembang seiring perubahan kebutuhan pengguna dan organisasi. Juga serangan yang muncul pelaku ancaman itu mempelajari dan memvariasikan fitur eksploitasi mereka dengan cepat untuk menghindari deteksi gitu. Uh, Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.